Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat ketemu kembali dengan Pak Kuni. Materi kali ini Pak Kun akan menyampaikan tentang aktivitas luar kelas. Sebelum Pak Kun menyampaikan materi, izinkan Pak Kun untuk menyampaikan salah satu ayat Quran yang karena hubungannya dengan ini erat sekali ya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Itu dalam surat Ar-Rahman ya. Nah, jelas tujuan aktivitas luar kelas itu di samping membentuk fisik, mental dan sebagainya, salah satunya adalah bagaimana meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Sang Kholik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melihat keagungan alam ini, makhluk di bumi ini semakin kuat imannya, semakin tinggi keimanannya. Oke, aktivitas penjelajahan. Yang pertama adalah bentuk-bentuk penjelajahan. Itu ada 3. Yang pertama penjelajahan masyarakat, kemudian penjelajahan pengembaraan, kemudian penjelajahan mempertahankan hidup ya. Pada penjelajahan ini biasanya dilakukan dengan berjalan kaki ya kan. Peserta berjalan kaki dengan menempuh rute-rute yang sedemikian jauh dan ditentukan. Biasanya antara anak SMA, SMP, mahasiswa itu berbeda. Pada penjelajahan masyarakat yang pertama itu bertujuan adalah berjalan kaki sambil mengenal masyarakat di sekitarnya yang dilewati. Ya kan? Jarak yang ditempuh adalah 6 sampai 8 km. Siswanya berusia 16 sampai 20 tahun. Biasanya dalam bentuk regu kecil, itu 8 orang. Kemudian pada yang kedua adalah pengembaraan. Pengembaraan ini pada usia yang 14 sampai 16 tahun itu perjalanan pengembaraan menurut arah yang ditentukan sepanjang 10 km. Ya kan? Biasanya ini dalam contoh kecilnya dalam kegiatan pramuka, ya kan? Mencari jejak biasanya gitu, ada arah ke sana, sini dan sebagainya. Kemudian ini dilakukan berpasangan. Lama perjalanan 24 jam, termasuk menginap dalam tenda atau gubuk yang didirikan sendiri. Kemudian pada pengembaraan usia 17 sampai 20 tahun, itu pengembaraan yang ditempuh sehari semalam 36 jam. Itu sepanjang 15 km, lebih jauh kan? Nah, ini boleh dilakukan sendiri atau berpasangan dengan berjalan kaki atau menggunakan perahu layar atau perahu yang dikayu sendiri atau dengan naik kuda atau bersepeda. Itu ke luar kota atau tempat-tempat tinggal yang lainnya seperti ke desa lain, ke pulau, ke hutan dan sebagainya. Jadi banyak sekali, lebih luas objeknya. Kemudian yang ketiga adalah penjelajahan mempertahankan hidup. Ini yang paling berat ini. Ini biasanya sering dilakukan oleh kelompok militer. Ya, kegiatan ini dalam bahasa Inggris disebut dengan survival bikes, yaitu suatu latihan yang sengaja dibuat berat dengan tujuan memiliki daya tahan, kemampuan mental dan fisik, disiplin, percaya diri, sanggup menderita, kerja keras, serta jasmani dan rohani yang bermental baja. Luar biasa kan? Makanya pasukan khusus komando itu tidak cengeng. Dia tahan karena gemblengannya yang seperti itu. Itu biasanya dilakukan pada pengambilan baret itu. Kemudian kalau pada cabang bela diri biasanya di silat gitu. Ya. Kemudian di cabang bela diri karate juga ada untuk mengambil sabuk yang lebih tinggi yang habis diraih harus dilakukan seperti dulu.
Nah, ini dalam angkatan bersenjata saya katakan tadi bahwa prajurit pada pasukan komando khusus ya, diwajibkan menempuh survival bikes tanpa membawa bekal makanan dan air minum. Ini berjalan kaki jauh 150 km. Kemudian lebih dengan beban ransel di punggung ini dan senjata panjang, dan melewati medan yang sukar dan berat. Nah, disinilah daya tahan prajurit komando diuji. Oke. Kemudian perlengkapan penjelajahan. Pak gunakan potong-potong saja, tidak usah terlalu lama. Yang pertama adalah sepatu gunung. Kemudian ransel, pakaian, tenda, perlengkapan tidur, perlengkapan makanan, dan perlengkapan tambahan. Perlengkapan tambahan itu maksudnya di luar daripada ketentuan ini. Bisa obat-obatan khusus kalau mungkin kamu sakit apa gitu kan, yang tidak ada di toko-toko umum. Kemudian pada cara melakukan penjelajahan itu ada beberapa tahapan ya, tahap persiapan, tahap pemberangkatan, dan tahap penjelajahan. Pada tahap persiapan ini melalui daftar ulang ya kan peserta. Ini kan tentunya di sini ditentukan adanya panitia khusus ya kan. Kemudian di dalam pendaftaran ulang itu ada petugas, ada tempat lokasi, ada alat perlengkapan, ya kan, ada pelaksanaannya. Kemudian pada tahap persiapan yang kedua adalah pembekalan. Ya, pembekalan ini dengan maksud tujuan adalah menginformasikan pengarahan bagaimana maksud dan tujuan kegiatan, tata tertib, tata cara pelaksanaan, informasi tentang lokasi yang dilalui, dan informasi tentang lokasi yang dituju. Di sini pengarahan dilakukan oleh salah seorang petugas yang ditunjuk setelah semua peserta regu mendaftarkan ulang sebagai tanda siap mengikuti acara itu. Ya kan? Nah, pada tahap pembekalan ini peserta biasanya ditentukan kumpul di sini. Kemudian petugas menyampaikan pengarahan mengenai maksud, tata tertib, tata cara, kemudian informasi tentang lokasi dan tentang penjelajahan. Kemudian memberikan materi yang diharapkan oleh petugas itu dengan cara sederhana, dengan tujuan, dan memperhitungkan waktu yang tersedia. Kemudian pengarahan umum itu oleh petugas. Kemudian kepada peserta diinformasikan bahwa akhir kegiatan itu ada pemilihan peserta itu sebagai perangsang yang terbaik tentunya. Terbaik, terkuat, terkompak, terpatuh, dan lain-lain. Kemudian setelah itu ada acara saresehan. Itu biasanya kumpul-kumpul ya. Diskusi oleh guru atau pemimpin di situ yang paling baik ditunjuk. Kemudian dia menguasai materi tentang apa yang menjadi tujuan pada kegiatan itu. Nah, kegiatan ini dalam saresehan bermanfaat membina siswa untuk mengemukakan pendapat dan sikap. Kalau tadi tentang tahap persiapan, sekarang pemberangkatan. Biasanya tahap pemberangkatan itu ada upacara pemberangkatan, ya kan? Itu ada tahap upacara pemberangkatan, kemudian tata cara pemberangkatannya juga ada di situ melalui pos-pos yang ada, kemudian pelaksanaan pemberangkatan. Biasanya diatur setiap kelompok berangkat selisihnya sekian. Kemudian ada petugas di masing-masing pos dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah tahap penjelajahan. Pada tahap penjelajahan ini di akhir kegiatan menuju tempat yang dituju.
dalam kegiatan ini peserta akan mengalami suasana yang lain daripada yang lain. Misalnya dari pos 1 menuju pos 2, berakhir ke pos 3, apa yang ditemukan, apa yang menjadi pertanyaan, apa yang akan menjadi masukan dan sebagainya. Tentunya di sini akan lebih tepat pada posisi melintasi atau menelusuri perkebunan, perbukitan sambil mengamati jenis flora dan fauna, serta melintasi atau meneluri sungai, persawahan, dan perbukitan. Hati-hati. Petugas harus cermat melihat peserta. Apakah peserta bisa renang semua? Apakah situasinya hujan atau banjir? Ya kan, jangan sempat terjadi kayak dulu di salah satu sekolah swasta SMP ya. Perkemahan di musim hujan, penyeberangan, wassalam semua. Mudah-mudahan kalian nanti tidak seperti itu. Kemudian berikutnya adalah peserta penjelajahan. Ini sudah diatur biasanya. Setiap regu ada 10 orang, ditambah 1 pemimpin regu. Kemudian perlengkapan penjelajahan, tongkat, kayu atau bambu, tali pramuka, sarung tangan, peluit, topi, sepatu karet, alat tulis, perlengkapan P3K, air minum, jas hujan, senter, dan lain-lainnya yang berkepentingan ke sana. Kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan penjelajahan. Jumlah regu diberangkatkan sebanyak regu yang mengikuti. Biasanya berikutnya jumlah regu terdiri 10 orang, 1 orang pemimpin regu, sehingga menjadi 11. Kemudian regu yang diberangkatkan sesuai dengan nomor urut pendaftaran. Kemudian pemberangkatan regu pertama dilakukan oleh petugas yang ditunjuk, misalnya oleh pejabat tertentu atau siapalah ya. Kemudian ada jarak interval pemberangkatan regu 1 dengan yang lainnya. Itu misalnya selisih 2 menit, 3 menit, sesuai dengan kondisi. Kemudian biasanya pemberangkatan dibawakan dengan bendera. Benderanya naik. Selama perjalanan, peserta diharuskan melewati rute atau lintasan yang telah ditentukan. Misalnya, menuju desa A sambil mengamati pola kehidupan masyarakat di sekitar itu. Kemudian yang kedua, melintasi hutan atau perkebunan atau perbukitan sambil mencatat jenis-jenis flora dan fauna apa saja di situ. Kemudian menelusuri sungai, parit atau persawahan. Semua peserta di situ diwajibkan singgah di pos yang telah tersedia sebagai checking. Itu terserah mau pos berapa. Kemudian setelah tiba di lokasi yang dituju, peserta harus melapor kepada petugas yang ditentukan. Kemudian yang terakhir, semua peserta diberi kesempatan 15 menit sebelum melaksanakan kegiatan berikutnya. Ini hal-hal ringan untuk kegiatan penjelajahan luar atau aktivitas luar kelas. Mungkin nanti bisa dibuat oleh OSIS atau pengurus kelas dengan latihan yang ringan-ringan saja. Sekarang tugas kalian, buatlah program latihan. Misalnya, kamu ditunjuk sebagai panitia penjelajahan. Rute katakanlah 10 kilo. Ya kan? Pesertanya 5. Buatlah masing-masing pos 1, 2, 3, 4, 5. Di masing-masing pos kamu isi apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Sehingga pos terakhir kamu sudah bisa membuktikan bahwa peserta ini benar-benar melakukan tiap posnya tidak. Kalau tidak bisa dinyatakan dis atau gugur. Oke. Sekarang tugas kalian adalah lakukan atau sebagai panitia membuat satu rute jarak tempuh 10 km. Posnya ada 5. Ya 5. Ya kan? Kamu ceritakan pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5 itu tentang apa saja.
Nanti kamu buat kesimpulan. Oke, sampaikan dalam video. Demikian untuk pertemuan aktivitas luar kelas, mudah-mudahan bermanfaat. Kalian bisa membuka brosur atau buku-buku PJOK yang lainnya tentang aktivitas luar kelas. Nanti lebih jelas. Demikian, Pak Gun tunggu tugas kalian dalam bentuk video dijelaskan. Yang baik diambil, yang jelek dibuang. Segala sesuatunya yang benar karena Allah, yang jelek karena manusia itu tidak tahu atau lupa. Demikian, Pak Gun minta maaf. Selamat berpuasa. Sampai jumpa lagi pada waktu-waktu yang lainnya. Tetap semangat. Semoga Allah melindungi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.